Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy, NPM 1961-2011-44, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Dosen pengampu Muhammad Gali Enjoman Arif Ribowo SPD MM. Judul pembahasan tugas Ekonomi Pembangunan Pasar Muara Aman. Profil Pasar Muara Aman adalah merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Adapun pembangunan yang ada di sana antara lain: 1. Pembangunan PTM Muara Aman. Pembangunan telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2018, di mana pada tahap awal Pemkab mengolokasikan anggaran sebesar 7 miliar. Kemudian pembangunan tahap 2 tahun 2019 yang kembali dikucurkan sebesar 13,3 miliar. Di tahun 2020 kembali dilanjutkan dengan anggaran 13,3 miliar, dan di tahun 2021 dilanjutkan dengan anggaran 3,5 miliar. Hingga saat ini bangunan pasar tersebut belum bisa difungsikan. Sementara itu anggaran yang sudah digunakan lebih kurang mencapai 36,9 miliar. Sementara pedagang yang belum direlokasi hingga saat ini masih menempati kios-kios darurat yang dibangun di seputaran kawasan pasar tersebut. Dalam APBD Lebong tahun 2002 telah disiapkan anggaran sebesar 3,4 miliar untuk lanjutan pembangunan tahap akhir. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR HUB Lebong, Mats Irwan Nugroho ST, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk tahap finishing lantai 4 bangunan pasar, pemasangan instalasi pemadam kebakaran, hingga pembangunan taman dan lahan parkir pasar. Menurut beliau, pemasangan instalasi pemadam kebakaran dinilai penting, terlebih lagi kondisi bangunan yang memiliki lebih dari 2 lantai dan merupakan fasilitas umum, sehingga wajib memiliki instalasi pemadam kebakaran di area gedung itu, ujarnya. Lanjut Wawan, sebelumnya dirinya mengusulkan PTM ini 6 miliar. Namun, karena keterbatasan anggaran yang hanya disetujui 3,4 miliar, karena itu di tahun 2023 mendatang pihaknya berencana akan kembali mengusulkan anggaran untuk kembali melanjutkan pembangunan pasar, yaitu untuk membangun lift barang dan tangga darurat. Untuk menuntaskan pembangunan pasar dibutuhkan anggaran sekitar 6 miliar. Namun karena anggaran terbatas, maka yang disetujui hanya 3,4 miliar saja. Singkatnya, saran diharapkan kepada pemerintah yang bersangkutan agar bisa mempercepat proses pembangunan, dikarenakan dengan dibangunnya infrastruktur dan fasilitas publik ini akan memudahkan kegiatan perekonomian masyarakat sekitar, dan dengan fasilitas publik ini dapat meningkatkan keuangan daerah serta mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah satu dan daerah lainnya. 2. Masjid Al-Jihad Muhammadiyah terletak di Kampung Jawa nomor 123 Pasar Muara Aman, Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Pada bulan Januari 2017, Ketua Pemimpin Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Yunahar Ilyas pernah berkunjung di masjid ini. Masjid yang bersebelahan dengan SD 02 ini mendapatkan rating dan ulasan di internet yang tinggi sebesar 4,7 dari 5 bintang dari para jemaah yang pernah singgah di sini. Para jemaah mengatakan bahwa Masjid Al-Jihad ini nyaman,
bersih dan luas. Dari melihat rating dan ulasan para jemaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Masjid Al-Jihad Muhammadiyah ini memiliki keunggulan tersendiri yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Ketiga, Masjid Jami Al-Zahar berlokasi di Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Masjid ini menjadi tempat sholat dan beribadah umat muslim di sekitarnya yang rutin mendirikan sholat subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masjid Jami Al-Azhar juga menjadi tujuan warga sekitar untuk menunaikan ibadah sunnah dan wajib di bulan Ramadan. Masjid ini juga dapat menyalurkan sumbangan, sedekah, kurban, zakat warga Kabupaten Lebong. Dari rating ulasan, para jemaah mengatakan masjidnya cukup besar, tempatnya cukup nyaman, sejuk dan bersih. Disarankan ada baiknya untuk petugas kebersihan masjid untuk lebih memperhatikan kebersihan halaman masjid guna kenyamanan jemaah. 4. PAUD Aisyah 1 terletak di seberang Jalan Masjid Al-Jihad Muhammadiyah Pasar Muara Aman dengan akreditas B, Kepala Sekolah Dian Amelia, guru 5 orang, kurikulum 2013, pembelajaran pagi, Senin hingga Sabtu. Terdapat 7 kelas, 1 perpustakaan, dan untuk akses internet belum ada. Harapan sebaiknya sekolah ini menyediakan fasilitas internet di mana sebagai sarana mencari informasi, terlebih lagi informasi yang lebih update dari buku maupun perpustakaan, sehingga anak-anak dapat belajar dengan optimal. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.